Oke, semalam saya, pergi ke, eee, Econsave. Saya memang mau cari tempe, kebetulan ada ya tempenya, tapi tempe plastik ya, karena di daerah tempat saya ini agak jarang ya untuk mendapatkan tempe yang dari daun ya, pembungkus daun maksud saya. Tapi ini sudah, ya puji Tuhan ya, alhamdulillah katanya dapat tempe yang sebegini, karena kita memang paling suka makan tempe. Oke, sebenarnya aku kepingin ya memakan tempe asam pedas, tapi nggak apa-apa lah, hari ini aku bikin sambal sotong aja. Kebetulan dapat sotong ya, cumi atau oktopus ya gitu. Jadi kita coba bikin sambal untuk dimakan dengan nasi lemak ya, karena udah lama ya kita nggak biasa makan nasi lemak setiap hari. Nah kebetulan nih ada satu satu ini saya nggak mau potong-potong ya. Yang lainnya saya udah potong, itu tentaklesnya pun, atau ada 3 jenis ya, yang sudah di bulat-bulatin juga, dipotong bulat juga ada. Yang gede aku potong begini. Iya, ini Pak Bos sudah bantu buat chili blend. Oke, kita blend bawang merah, bawang putih, sedikit halia ya. Nah ini dia, kita tambahkan asam keping biar enak ya, ada asam-asamnya sedikit, gak usah terlalu banyak. Dan bawang bombaynya aku potong begini ya, aku udah siap potong, aku cuci lagi loh. Sebelum aku potong aku cuci juga, supaya takut ya ada racun serangga yang warna hitam. Biasanya kalau kebanyakan restoran nggak cuci bersih bisa sakit perut. Oke, hari ini aku masak pakai minyak baso ini ya olive oil ya, minyak zaitun ya. Oke, ini bukan disponsori tapi memang saya bilang ya. Oke, kita tumis bawang yang sudah di blend tadi, bahan yang sudah di blend tadi. Aku nggak pakai itu ada saya masukkan sedikit lengkuas biar wangi. Saya nggak pakai udang kering, takut gatal ya. Kalau Anda mau, ibu-ibu mau pakai udang kering ya terserah juga, kalau kita enggak. Oke, kita tumis bumbu tadi, bawang yang sudah di blend kita tumis, kita goreng ya supaya naik harum ya, sedikit garing biar bisa tahan ya. Nah, itu jadi kita lupakan sementara masak tempe asam pedas. Oke, kita tunggu lagi, kita tumis terus ya sampai dia wangi. Nah, dengan lengkuasnya biar harum. Oke, kita tunggu lagi, yang sabar, hati-hati kalau bersin ya. Oke, kita masukkan chili yang sudah di blend, cabai ya. Ini cabai kering ya, yang sudah dipotong-potong, dibuang bijinya ya. Kemudian direbus, dicuci 3-4 kali baru di blender ya, di blend. Nah, karena kalau saya agak kurang suka kalau beli cabai yang sudah cabai giling dari luar ya, kurang enak gitu, dan kebersihannya juga tidak dijamin ya. Oke, jadi kita tumis, kita goreng ya supaya dia masak sedikit ya, biar tahan lama. Kalau seandainya 1 hari tidak habis.
Oke, jadi sesudah wangi, sesudah masak cabenya, bahan yang di blend tadi kita masak dulu, masukkan dulu bagian tentacles ya, tentacles daripada cuminya, daripada oktopusnya itu ya. Oke, saya potong-potong sedikit kecil biar enak satu-satu dikasih masuk ke mulut, daripada panjang-panjang harus motong pakai sendok, ntar kalau silap-silap bisa melompat ya. Jadi lebih bagus kita potong yang sesuai kita masukkan ke mulut kita, gampang, satu kali suap satu potong. Oke, saya tambahkan di sini sedikit garam ya. Karena saya tidak pakai Ajinomoto, saya tambahkan perasa chicken stock ya. Kalau ibu-ibu menambahkannya terserah, itu terserah lidah masing-masing, ada yang suka gurih, kalau saya sedang-sedang aja. Oke, terus kita goreng terus sampai dia sudah bisa dikunyah ya. Oke, kemudian kita kasih masuk bagian yang tadi yang saya sengaja bikin gede begini, tapi saya potong-potong, saya sayat-sayat, tidak putus, hanya untuk mau melihat bagaimana dia nanti jadinya kalau dia siap ya dimasak. Kemudian saya kasih masuk juga yang sebagian saya potong-potong, dan memang ada yang sudah jadi dibeli bulat-bulat begitu ya. Oke, kita tunggu ya beberapa menit ya, gak usah lama-lama ya. Nah, kita tunggu sampai agak sedikit lembut ya. Nah, itu sampai dia bisa dipotong sedikit, terus kita masukkan yang sudah memang ready made itu ya, sudah jadi. Memang dia ada 3 jenis saya beli, jadi ini saya agak lembut, jadi saya masukkan terakhir sekali ya. Kacau lagi, kita perasakan. Kalau seandainya kurang garam, kita tambahkan garam, gak usah kasih garam terlalu banyak ya, khususnya kepada ibu-ibu yang sudah berumur seperti saya, lebih baik dikurangi garamnya ya ibu. Oke, sekarang kelihatannya sudah agak lunak. Ini khusus bawang bombay, saya tidak tumis bawangnya karena saya mau dia terakhir ya, supaya bawangnya itu tidak hancur. Nah, nanti dia akan nampak cantik ya. Nah, jadi waktu kita makan dia bisa nampak ya, kelihatan bentuk bawangnya gitu loh. Nah, dikacau lagi, kalau bisa ditutup ya. Nah, hati-hati ibu-ibu kalau bersin, jangan bersin ke arah makanan, bersinlah ke arah kiri atau kanan, lebih baik ke belakang ya, karena biasanya kalau kita memasak sambal itu ya mesti bersin. Nah, di sini saya tambahkan gula perang ya, brown sugar ya, itu pun sesuka rasa ya, terserah masing-masing. Kalau ibu-ibu, bunda-bunda yang mau manis silahkan, gak ada masalah, itu terserah lidah kita masing-masing. Oke, nah kita kacau lagi. Oh iya, itu tadi saya masukkan daun salam itu ya, karena kebetulan saya nggak berapa suka bau bau daripada cumi itu, tapi ada orang yang suka bau cumi, kalau saya nggak berapa suka, jadi saya kasih masuk ya. Nah,
Nah, sesudah begini kita rasa ya. Nah, ini ada, kebetulan saya ada pete ya, saya potong-potong belah dua begini. Jangan kasih masuk pete awal ya, terakhir aja. Itu ada saya masukkan asam potong, asam keping ya, biar ada sedikit rasa. Ini saya pisahkan untuk Pak Bos karena beliau tidak bisa makan asam, jadi saya pisahkan sedikit. Kita juga nggak enak kalau kita sendiri yang makan ya. Nah, kemudian untuk harum sotongnya, sambalnya, saya iris daun jeruk purut sedikit. Itu terserah kepada diri masing-masing, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Ya, sepertinya sotong ini sudah hampir masak ya. Ini nggak bisa lama-lama ya. Nah, ini sekarang sudah selesai dimasak. Nah, itu minyak zaitun, jadi nggak ada masalah kalau kita makan ya, itu minyak baik ya. Oke, sekian. Jadi sudah selesai dimasak, sekarang kita hidangkan. Oke, inilah hasil sambal sotongnya, sambal sotong pete ya. Nanti ibu-ibu, bunda-bunda, silakan dicoba ya. Oke, nanti kita akan coba resep yang lain. Ini cara saya. Terserah kalau ibu-ibu di luar sana mau menambahkan apa-apa yang lain, terserah ya. Ini cara saya, karena di rumah saya ada yang nggak bisa makan asam ya, jadi ada yang bisa. Jadi kita harus ya pinter-pinter lah, pandai-pandailah untuk memisahkan sedikit kepada keluarga kita, suami atau anak yang nggak bisa makan asam. Nah, ini dia bentuk yang tadi yang saya potong-potong tapi tidak terpisah. Nah, lumayan cantik juga ya. Jadi kalau mau diiris lagi halus terserah ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ibu-ibu, selamat mencoba. Terima kasih karena sudah sudi mengikuti resep sederhana ini tapi enak. Nah, ini aku paling suka ya, saya itu suka itu makan itu, kalau saya bilang itu kakinya, tapi sebenarnya kalau saya dengar itu namanya sebenarnya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan tentacles ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya tentakel. Nah, gitu. Jadi saya paling suka bagian itu karena dia kenyal-kenyal gitu loh. Kebetulan hari ini saya tadi berbagi sedikit berkat ini kepada adik-adik yang ada di salon dan mereka senang hati. Oke, terima kasih. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum.